Salam sehat, selamat hari Minggu teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan full bahas soal timnas terkait dengan kans di Piala Asia nanti dan juga tentunya menakar kira-kira seperti apa masa depan Sintayong. Ya, jadi nanti Piala Asia akan segera bergulir 12 Januari sampai dengan 10 Februari di mana Indonesia akan tampil di babak grup tanggal 15 menghadapi Irak, kemudian tanggal 19 menghadapi Vietnam, dan juga tanggal 24 di pertandingan pamungkas dari grup D menghadapi tim paling kuat dan juga paling tinggi peringkatnya yaitu Jepang. Nah, di video kali ini gue akan mengkompilasi antara performa kita di dua laga awal 2024 menghadapi tim yang sama, Libya, dengan hasil juga yang sama, kita kalah, tapi permainannya agak berbeda, dan dari situ bertolak nanti untuk melihat bagaimana kira-kira peluang Indonesia di Piala Asia nanti. Dan jangan lupa diantaranya itu juga nanti kita akan berhadapan dengan Iran hari Selasa di pertandingan terakhir sebelum kita benar-benar akan mengikuti kompetisi. Nah, kenapa tadi gue mengatakan kita akan bertolak dari dua pertandingan di awal tahun ini dari Libya? Ya karena memang itulah ukuran terakhir dan yang paling yang paling pas untuk kita melihat seperti apa kira-kira tim nasional kita akan bermain, polanya, strateginya juga, bahkan kita akan melihat atau mengukur peluang paling tidak mencapai target untuk lolos ke babak berikutnya untuk pertama kalinya dalam sejarah kalau memang kita mampu. Nah, memang begini teman-teman ya, gue mencoba mewakili pikiran kalian juga. Hasil dari Libya di dua laga itu memang membuat fans terbelah dua. Ya, fans yang objektif ya, artinya bukan yang asal pro STY atau asal anti STY. Memang di pertandingan pertama itu gue setuju ya, kalau dikatakan, bahkan juga pertandingan uji coba secara umum, gue setuju kalau dikatakan ya namanya uji coba untuk coba-coba ya. Tapi ada beberapa hal juga yang menurut gue tidak bisa dicoba-coba, soal kedisiplinan, soal mentalitas, ya, soal opportunity, artinya seperti memanfaatkan peluang, itu tidak bisa coba-coba ya. Makanya ketika di pertandingan pertama hasilnya kalah, gue bisa menerima. Tapi ketika ada blunder fatal fundamental yang dilakukan Justin Hafter misalnya, ketika melakukan umpan paralel bukan hanya di pertahanan sendiri, bahkan di depan gawang, dan akhirnya kerebut dan menjadi gol, nah itu benar-benar gue kritik habis-habisan ya. Tapi terlepas dari niat Sintayong yang memang hanya ingin memberikan minute play bagi seluruh pemain semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, dan juga menguji ketahanan fisik, ini gue bisa terima. Kemudian Sintayong mengatakan saya akan menurunkan pemain yang terbaik di pertandingan kedua, di leg kedua. Nah, ini pun hasilnya gue jujur agak 50-50 ya. Kecewanya mungkin 55%, tapi 45% juga bisa menerima. Karena kalau dari hasil memang mungkin 50-50 lah. Karena kalau dari hasil bukan hanya soal hasil ya. Kalau hasil memang kita kalah lah. Ini peringkat 120 Libya menghadapi kita 146. Kalau belum di-update ya peringkatnya. Tapi dari permainan kita jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus, lebih ada polanya. Tapi masih ada beberapa catatan tetap. Makanya gue katakan ini 50-50 ya. Walaupun sekali lagi uji coba ya memang ajang untuk mencoba-coba begitu ya. Jadi gini, pertama dari segi create chances Indonesia jauh lebih baik ya. Artinya ada polanya lah. Kerjasamanya jalan juga. Kalau kita lihat misalnya ketika Ivar Jenner memberikan cutback ke Jakob Sayuri, jelas ini adalah pemain yang punya visi sangat luar biasa. Dia tidak main sendiri, dan gue senang yang dikasih asisnya itu ke Jakob Sayuri. Kenapa? Karena Jakob Sayuri ini adalah pemain, menurut gue salah satu pemain yang paling talented saat ini. Dia bisa servicing, bisa melayani, bisa memprovide, dan punya orientasi ke sana. Jadi tidak egois, tapi ketika dia punya peluang, dia lakukan itu, dia ambil, dan ternyata berhasil kemarin. Ini jadi satu poin penting. Nah, tapi dari kebobolan yang hanya berselang 2 menit, bahkan kemudian ada sekitar 10 menit lagi kita kebobolan, ini menunjukkan PR di lini belakang kita belum selesai. Ya, terbukti pelatih Libya pun, gue lupa ya namanya siapa, dari Serbia ya kalau nggak salah, Sredojevic. Jadi gue nonton cuplikan wawancaranya doorstop yang di top score, di score ID ya.
Jadi teman-teman dari Skor Adi terima kasih nih sudah memberikan bahan untuk kita diskusi. Dia mengatakan dia dengan lugas mengatakan ya karena nggak ada kepentingan kan Libya nggak main di Piala Asia juga, mereka ada di Afrika kan. Dan mereka juga tidak lolos Piala Afrika. Jadi mereka hanya fokus untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi pelatih Sredojevic ini mengatakan di belakangnya itu pertama yang dikatakan dia. Dan ini sudah gua paparkan juga ya di leg pertama ketika para pemain kita terlalu banyak memberikan kesempatan bagi lawan karena kesalahan sendiri. Gol pertama dari Ekrawi kalau nggak salah ya. Sorry gue lupa namanya. Ekrawa. Ya, ini di leg pertama itu kan juga karena semua terpaku pada bola. Kemudian gol kedua itu gue lupa. Gol ketiga karena Hapner melakukan umpan paralel yang kemudian direbut, dan gol keempat itu gara-gara Jordi Ahmad terlalu lengah di lini tengah dan akhirnya kerebut dan langsung di long shot dan gol ya. Sahrul Trisna nggak terlalu punya kontribusi kesalahan di situ. Jadi lini belakang ini menjadi PR yang sangat krusial sebenarnya. Dan itu sudah dikatakan oleh pelatih Libya tadi untuk ya istilahnya untuk menjadi fokus atau concern utama. Dan ini sedikit kalau kita flashback ke bulan Juni ya, di periode tersebut kita menghadapi dua tim sekaligus yang cukup berat lah buat ukuran kita, Palestina dan juga Argentina. Argentina sangat berat ya teman-teman ya. Dan di situ menurut gua di situ gue setuju kalau hasil itu memang tidak menjadi ukuran ya, karena lawan Argentina jelas nomor satu di dunia, juara dunia mereka dan baru juara. Tapi pertahanan kita sangat bagus, koordinasinya juga ada, kemudian kolektivitasnya juga ada, saling ngisi antara Jordi Amat, kemudian kalau nggak salah itu Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Nah tapi kali ini itu tidak terjadi. Rizky Ridho gue juga punya catatan, ini adalah back yang terlalu overconfidence kalau gue lihat ya, seperti kayak Maguire mungkin. Jadi dia merasa selalu kayaknya dia yang paling hebat gitu loh. Padahal kita tahu kemampuan kita tuh seperti apa. Sehingga dari situ, dari titik tolak berpikir seperti itu, jadinya kita harusnya bermain lebih kepada tim. Dan itu yang terjadi ketika melawan Argentina, tapi tidak terjadi ketika menghadapi Libya di dua leg. Jadi ini satu concern tersendiri. Nah kemudian jadi dari tiga back ya, ini juga sedikit catatan ya. Memang kalau kita lihat dari formasi, kemungkinan yang akan ditampilkan oleh Sintayong nanti di Qatar sangat atau hampir pasti 3-5-2 ya. Jadi ini adalah formasi back yang memang sudah menjadi andalan Sintayong. Jadi gue tetap berpegang teguh pada tagline jangan coba senjata baru di peperangan yang sudah dekat gitu ya. Jadi kemarin memang coba 4 back ya, oke lah itu uji coba, kemudian coba build up serangan juga. Jadi dengan formasi dan taktik yang baru dan itu tidak jalan kan. Bukannya gue nggak suka dengan build up serangan, tapi not now gitu. Mungkin untuk nanti di kemudian hari mungkin oke. Nah jadi 3 back, dan dari 3 back yang ada harus gue katakan Elkan Bagot yang paling siap, yang paling bagus ya. Di klubnya juga dia sekarang sangat-sangat menjadi andalan, walaupun kemarin dia kena kartu kuning, tapi menurut gua dia bermain sangat lugas, sangat tenang dan pakai otak ya. Oke, kemudian Jordi Amat memang dia melakukan beberapa kali kesalahan, tapi tidak ada pilihan lain yang terbaik saat ini menurut gua ya. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan. Kemudian juga Rizky Ridho mau nggak mau sekali lagi memang pilihan tidak banyak. Kalau kita lihat kalau gue agak-agak ragu dengan Rizky Ridho ya, terus terang. Ya mungkin kalau mau dicari alternatifnya mungkin dimasukkan, tapi Wahyu Prasetyo juga gue nggak terlalu yakin ya. Jadi memang itulah trio center back yang memang menjadi yang terbaik atau yang paling pas saat ini. Kemudian kalau di tengah, nah ini menarik teman-teman ya. Oke, kalau kanan kiri gua rasa sih kalian juga mungkin setuju ya. Yakob Sayuri ini paling firm. Kemudian di kiri Pratama Arhan. Kenapa gua tetap firm dengan Pratama Arhan? Walaupun memang di klubnya dia di klub yang baru ya di Korea ya. Nama klubnya apa sih gue juga lupa. Dia dipinjemin kalau nggak salah di pokoknya di Korea lah. Atau masih di Tokyo Verdy ya. Anyway, walaupun intinya minute play-nya nggak terlalu banyak, tapi ya dia tetap punya kemampuan, punya juga senjata andalan, throw in, dan ini sangat-sangat penting teman-teman ya, sangat mematikan dalam beberapa kesempatan. Kita semua tahu memang competitiveness-nya agak dipertanyakan ya, karena tadi itu dia tidak terlalu banyak dapat minute play di klubnya. Kemudian di tengah, karena kita pakai 3-5-2 hampir pasti, maka satu nama yang mungkin juga
kalian setuju juga ya, kita lihat bagaimana Ivar Jenner sangat sangat menggugah mata kita semua dengan permainan yang sangat sangat visioner menurut gua ya, cukup baik. Dan ini gua rasa membuat Mark Klok juga harus mawas diri, harus lebih meningkatkan kemampuannya. Tapi bukan berarti gue juga nggak mau Klok ada di sana. Gue lihat Ivar Jenner dan Hafner ini kelihatannya cukup kompak. Nah mungkin gua rasa kita nggak akan mungkin pakai tiga penyerang ya, jadi lima gelandang, tiga benar-benar MC-nya itu ya Hafner, Ivar Jenner, dan mungkin satu antara Kambuaya atau Mark Klok menurut gua. Nah kemudian di lini depan ini banyak pilihan ya. Ada Rafael Strike, ada mungkin kalau dipaksakan Marcelino Ferdinand, tapi gua rasa ada juga Witan Sulaiman, ada juga Ramadan Sananta. Ini jadi banyak banget. Kalau gue sih sebenarnya nggak tahu kenapa gue suka sama Ramadan Sananta sebagai target man, klasik number 9, dan kemudian diduetkan dengan satu pemain yang gemar cari bola dan lincah, yaitu Dimas Derajat atau Dendi Sulistiawan. Mungkin Dimas Derajat ya yang bisa menemani dia, atau bisa juga mungkin Witan Sulaiman. Tapi yang jelas gue sangat senang dengan target man seperti Ramadan Sananta, dan dia juga jangan lupa punya kecepatan. Ini yang penting ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu dia pemaparan dari gua terkait dengan dua pertandingan uji coba kita dengan Libya, dan juga bagaimana kita akan melihat Indonesia kira-kira seperti apa berkiprah di Piala Asia nanti di Qatar ya teman-teman ya. Dan terakhir juga gua ingin bertanya ke kalian, kira-kira seperti apa nasib Sintayong, atau seperti apa nasib peluang timnas Indonesia di di Piala Asia kali ini. Karena gini teman-teman, sebelum gua tutup ya, karena ini kan format 24 tim, jadi sebenarnya ada sedikit peluang ya buat kita ya, yaitu ada 4 peringkat 3 terbaik. Jadi kan nanti ada 6 grup, 6 kali 4 24 ya. Dari 6 grup itu kan ada peringkat 3-nya semua kan. Nah, yang terbaik, 4 terbaik itu akan lolos. Intinya kalau kita bisa 3 poin, dapat 3 poin ya, maka kita punya peluang yang sangat besar untuk lolos. Ini mengingatkan gue dengan Portugal di 2016, dia 3 kali seri di grup kemudian lolos dan akhirnya juara. Jadi ya kalau kita hitung-hitungan, let's say jelek-jeleknya aja deh, kita nggak usah muluk-muluk. Lawan Irak kita kalah deh anggap, tapi kalahnya tipis ya. Syukur-syukur seri ya. Kalau lawan Vietnam kita bisa nge-push, kita menang 3 poin. Lawan Jepang kita nggak usah banyak berharap lah, walaupun mereka mungkin sudah lolos dan akan menurunkan pemain lapis 2, tapi tetap pemain lapis 2-nya itu jauh sekali dari kita. Jadi ada harapan itu, tapi nggak tahu dan kalian, apakah mungkin dengan format ini membantu Indonesia juga punya peluang lolos untuk pertama kalinya ke babak knockout stage? Silahkan tinggalkan komen kalian, dan apakah kalian setuju ST akan bertahan di tim nasional Indonesia kalau kita tidak lolos ke babak grup? Kalau lolos, karena gue yakin gue juga setuju dia stay di sana ya. Tapi kalau nggak lolos, gimana pendapat kalian? Silakan tinggalkan komen kalian, dan gue akan kasih 2 tumbler channel Bung Harapa buat yang menjawab yang terbaik. Bukan yang harus pro atau kontra ya, terserah. Pokoknya kalau punya penjelasan yang bagus, gue akan kasih hadiah buat kalian. 2 penjawab komen terbaik untuk menakar bagaimana nasib Sintayong dan tim nasional Indonesia di setelah perhelatan Piala Asia nanti ya. Karena gue tahu subscriber gue ini adalah orang-orang yang berpendidikan, minimal punya attitude lah. Jadi gue yakin kalian akan punya jawaban-jawaban yang bagus. Gue tunggu. Terima kasih buat perhatian kalian, sering ikutin podcast gue, dan semoga tim nasional Indonesia berjaya. Ciao. Kakak Yakob, selamat atas kamu berhasil mencetak gol tadi di pertandingan tadi. Mengenai pertandingan, apa aja evaluasi dan pelajaran yang bisa kamu petik mengenai pertandingan tadi? Nah, pertama-tama saya apresiasi kinerja teman-teman di pertandingan sore tadi, dan mungkin kita lihat sendiri tadi, mungkin di pertandingan ada banyak kekurangan, kesalahan yang kita lakukan, baik itu individu maupun sebagai tim. Dan semoga di beberapa hari ke depan menjelang Piala Asia kami bisa giat lagi untuk merubah semua itu dan lebih tampil konsisten lagi di Piala Asia. Jadi mengenai pertandingan tadi, penampilan kamu bagaimana? Apakah kamu cukup puas? Kalau soal penampilan saya sih sebenarnya masih banyak kekurangan saya yang harus saya benahi, entah itu di attack maupun defense, dan saya mencoba untuk terus belajar dan akan menonton kembali video pertandingan tadi. Yang baik saya tambah tingkatkan, dan yang kurang saya akan berusaha untuk fokus tingkatkan di latihan, dan semoga di pertandingan Piala Asia saya bisa tampil lebih konsisten dibandingkan pertandingan tadi. Dan kita kan sudah hampir selesai melaksanakan training camp di Antalya, bahkan telah melaksanakan 2 kali pertandingan uji coba. Besok kita akan berangkat menuju Doha, Qatar
Bagaimana kondisi kamu dan tim saat ini? Apakah sudah sangat siap, sudah cukup siap menghadapi Piala Asia nanti? Kalau saya pribadi, kondisi saya sejauh ini saya rasa sangat jauh berbeda dari sebelum kita datang ke sini, di mana kami di sini kami difokuskan ke fisik terlebih dahulu dan juga beberapa taktik, dan puji Tuhan fisik saya semakin bertambah dan akan terus bertambah menjelang Piala Asia. Dan untuk teman-teman ya, saya rasa mungkin kembali ke masing-masing pemain, yang ada yang mungkin rasa fisiknya meningkat atau tidak saya kurang tahu, tapi yang pastinya lewat dua pertandingan belakangan ini yang sudah kita jalani, saya rasa fisik kita semakin baik. Mungkin chemistry antara kita yang kita perlu tingkatkan aja.